Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mengakses sumber cinta, tidak punya cinta, dipaksa harus mencintai, maka paling dia kalau mencintai berpura-pura mencintai, karena sesungguhnya dia tidak punya cinta itu. Nah, siapa yang salah? Yang salah itu adalah yang merengek-rengek untuk dicintai oleh orang yang tidak punya cinta. Jadi sama saja dengan orang yang tidak punya uang, kemudian dipaksa untuk memberikan uangnya, jelas-jelas dia tidak punya uang. Yang salah adalah orang yang memaksa. Orang yang tidak punya uang harus mengeluarkan uangnya. Jelas tidak punya uang, dipaksa harus memberikan uangnya. Jadi yang salah adalah yang merengek-rengek untuk meminta uang pada orang yang jelas-jelas tidak punya uang. Orang tidak punya apa-apa, dipaksa harus menyumbangkan apa-apa. Yang salah adalah yang memaksa harus menyumbangkan apa-apa pada orang yang tidak punya apa-apa. Makanya ada orang yang dalam hidup ini selalu menyiapkan diri untuk dicintai. Itu orang yang tidak punya cinta. Ada orang yang dalam hidup ini menyiapkan diri untuk mencintai karena dia sudah punya cinta. Jadi kesimpulannya, hanya yang punya cinta yang bisa mencintai. Yang tidak punya cinta disuruh mencintai, sekalipun dipaksa harus mencintai, dia hanya berpura-pura mencintai, tapi dia tidak punya cinta. Jadi manusia itu ada yang senang menempatkan tangannya di atas. Tapi ada juga yang senang menempatkan tangannya di bawah. Jadi orang yang selalu setiap periode tahun menempatkan tangannya di bawah, ingin selalu dicintai. Salah apa tidak? Salah apa tidak? Tidak salah. Karena dia memang tidak punya cinta. Nah, salahnya dia tidak mau mengakses sumber cinta yang ada dalam dirinya. Padahal dalam dirinya itu ada sumber cinta, ada Allah. Allah itu berada di setiap tubuh. Allah itu berada di setiap manusia. Ada manusia yang tidak mau memantaskan dirinya. Seakan-akan Allah itu dekat dengan si A, tetapi tidak dekat dengan dirinya. Dan dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Padahal dalam dirinya punya Allah, sang sumber cinta. Jadi Allah itu tergantung sangkaan dia. Dia tidak mempercayai Allah yang ada dalam dirinya. Jadi ketika Allah tidak dipercaya oleh dia, Allah tetap tinggal di sini, tapi Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan tingkat kepercayaan dia kepada Allah. Jadi nggak apa-apa kalau suatu saat kita menampakkan diri, tangan kita di bawah. Tetapi kita harus punya cita-cita pada titik tertentu, ingin tangan saya di atas. Karena tangan di atas bagaimanapun jauh lebih terhormat dan mulia. Bukan berarti yang tangan di bawah tidak terhormat. Karena yang tangannya di bawah juga penting. Karena tidak ada tangan di atas kalau tidak ada yang tangannya di bawah. Tidak ada sebuah pemberian kalau tidak ada yang mau diberi. Oleh karena itu maka saya mengajarkan belajar berterima kasih pada orang yang mau diberi. Karena kalau tidak ada mereka yang mau diberi, tidak ada pemberian. Sehingga orang yang berkelimpahan harta juga tidak bisa berbuat kebaikan kalau tidak ada mereka. Jadi adanya yang mau diberi justru membuka peluang bagi mereka yang mau memberi untuk melakukan kebaikan. Jadi penting sebetulnya ada yang tangan di bawah. Tetapi harusnya orangnya tidak itu-itu saja. Yang tangannya di atas itu penting, harus ada. Tapi kalau bisa orangnya tidak permanen. Bukan itu-itu saja. Itu maksud saya. Yang tangannya di atas perlu, yang tangannya di bawah perlu. Tetapi lebih perlu lagi, yang tangan di bawah itu orangnya tidak permanen.
Jadi sekali lagi, ya, ada yang mau liburan gratis keliling Indonesia? Beli Aqua yang banyak. Kirim stok Aqua ke sini ya. Dijamin dapat diskon 100.000. Wah, Paling sedetik juga habis. dijamin dapat. Jadi sekali lagi, ya, ada yang ingin dicintai, ada yang ingin mencintai. Nah, yang ingin dicintai karena memang dia perlu cinta, belum punya kan? Yang mencintai karena dia sudah berkelimpahan cinta. Jadi sebetulnya sangat mudah membedakan orang. Ada orang yang berkelimpahan harta, tetapi menempatkan diri sebagai tangannya di bawah. Ingin dicintai. Jelas sekali bahwa dia belum bisa mengakses sumber cinta. Berarti sebetulnya dia tidak bisa diukur banyak sedikitnya harta dengan sudah mengakses sumber cinta atau belum. Karena bagi mereka yang sudah bisa mengakses sumber cinta, sekecil apapun, walaupun dia punya hartanya sedikit, rasa ingin berbagi kepada orang itu tetap kuat. Karena apa? Karena dia didorong oleh sumber cinta yang ada dalam dirinya. Ini perbedaannya. Jadi oleh karena itu, beruntung mereka yang sudah diberi kesempatan oleh semesta untuk menjadi sumber cinta dan bisa memberi. Dan beruntung juga orang yang hari ini masih diperankan sebagai penerima dari sumber cinta itu. Itu juga penting. Tetapi kalau bisa jangan permanen. Nah, itu sebabnya di dalam agama Islam ada kewajiban zakat. Nah, zakat ada dua. Satu zakat harta, dua zakat fitrah. Zakat harta dengan zakat fitrah bedanya juga sangat kentara. Kalau zakat harta, ya tentu saja membersihkan harta kita untuk orang yang punya harta. Tapi zakat fitrah tidak dikaitkan dengan harta. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu harus dizakati. Jadi zakat fitrah itu sebetulnya adalah zakat untuk memfitrahkan kembali fitrahnya manusia supaya kembali ke fitrahnya. Itu adalah pendidikan untuk menyucikan jiwa juga sebetulnya. Makanya zakat fitrah itu berlaku untuk semua orang. Sekalipun dia baru lahir, itu sudah terkena zakat fitrah. Jadi kalau misalnya ada bayi umurnya baru 3 bulan, 4 bulan, itu harus dizakati kalau fitrah. Makanya zakat fitrah itu sudah tertentu. Jumlahnya adalah 2,5 kilogram beras. Diuangkan boleh, tetapi ketika diuangkan harus adil.